Belum dibaca? Ya, nggak apa-apa wis. Nanti kalau senggang aja kalian baca ya. Itu tentang sedikit materi tentang ikatan kimia yang akan kita pelajari mulai hari ini. Oke, sebelum Pak Faiz sampaikan materinya, adakah yang mau bertanya dulu tentang apapun? Barangkali Pak Faiz bisa menjawab. Nggak ada? Oke, kalau belum ada, Pak Faiz langsung mulai materinya tentang ikatan kimia. Nah, kalau kalian mendengar istilah ikatan kimia, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian bayangkan tentang ikatan kimia? Atom, Pak. Atom, oke. Selain atom? Ion, elektron, hidrogen. Oke, ion, elektron, hidrogen. Betul, semuanya betul, walaupun yang jawab cuma satu. Mbak Malihah saja ya yang jawab ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ikatan kimia itu sebenarnya di seluruh benda yang ada di dunia ini pasti mengandung yang namanya ikatan kimia. Misalkan dari dua gambar ini. Dari dua gambar ini udah banyak sekali ikatan kimia yang bisa kita contohkan. Di gambar yang kiri misalkan, itu kan sungai dengan bebatuan dan juga air yang mengalir ke samudra bersama teman bertualang. Ini kan air itu kalau secara kimia, rumus kimianya apa? H2O. H2O, betul. Berarti kan di sana ada berapa atom hidrogen? 2. 2, betul sekali. Dan ada berapa atom oksigen? 1. 1. Berarti totalnya ada berapa atom untuk satu molekul hidrogen? Untuk satu molekul air? 3 ya? Nah, 3 itu kan harus ada yang mengikat. Kalau mereka nggak terikat, nggak mungkin bisa membentuk molekul air atau H2O. Itulah yang dinamakan ikatan kimia, sederhananya seperti itu. Sesuatu yang digunakan untuk mengikat antar atom sehingga bisa menjadi sebuah molekul. Di batu, batu itu ada yang namanya silikon dioksida, nah, SiO2. Berarti ada 3 atom juga totalnya. Silikon 1, O2, oksigennya ada 2. Itu juga melalui sebuah ikatan kimia. Pun juga gambar yang kanan, ini garam meja atau garam dapur ini. Garam dapur setahu kalian rumus kimianya apa? NaCl. NaCl. Berarti ada berapa atom di situ? 2. 2, betul sekali. NaCl itu berikatan jadi satu molekul garam dapur. Kalau mereka nggak berikatan, Na berdiri sendiri, Cl berdiri sendiri, kalian makannya makan racun itu. Na, natrium itu logam. Sedangkan Cl atau klorin itu gas yang sangat beracun. Logam itu mesti keras gitu kan ya, sama gas yang beracun bisa bikin kita mampus gitu istilahnya. Tapi ketika mereka berikatan secara kimiawi menjadi NaCl, itu kita butuhkan terutama di dapur-dapur para chef untuk masak biar masakannya makin enak, itu pasti ditambahi sedikit garam dapur. Itu ya, itu untuk awalan ikatan kimia. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum, oke. Belum ya, Pak Faiz lanjutkan kalau belum. Nah, ikatan kimia itu konsepnya dimulai dari kestabilan unsur. Kita berikatan itu untuk stabil, jiwa kita agar stabil. Manusia menikah itu juga biar dua-duanya, sepasang kekasih itu juga biar hatinya stabil, udah nggak kemana-mana.
Nah, ikatan kimia itu juga sebenarnya untuk mencapai kestabilan. Lalu kestabilan itu apa? Ternyata kestabilan itu dalam kimia loh ya. Kestabilan dalam kimia itu adalah ketika suatu unsur memiliki konfigurasi elektron yang mirip dengan gas mulia. Kalian ingat gas mulia itu apa saja anggotanya? 2, 10, 18, 36, 54. Nah, betul sekali. Nah, itu kan nomor atomnya. Kalau atomnya apa saja? Ingat enggak? HL, Hmm. HENE, Oke, betul. Helium. Walaupun helium masih diperdebatkan ya, dia masuk golongan 8A atau enggak, tapi amannya ya dari neon ini. Neon, argon, kripton, xenon, sama radon. Itu anggota gas mulia atau golongan 8A. Kalau kita cermati, golongan 8A itu elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluar itu 8, kecuali helium. Helium ini 2 ya, ini S2 saja. Tapi lainnya mesti S2P6, 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 S2P6. Yang Pak Faiz kasih tanda merah, yang Pak Faiz kasih warna merah di huruf-hurufnya. Itu ya, itu kan menunjukkan golongan ya. 2 tambah 6, 8. 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 Nah, itulah yang disebut dengan konfigurasi oktet atau dari kata okta. Okta yang artinya 8. Kemudian duplet. Duplet itu artinya 2. 2. 2 hanya untuk yang helium. Nah, dari sini berarti ikatan kimia itu digunakan untuk mencapai kestabilan ya. Ikatan kimia itu ikatan yang terbentuk antar unsur-unsur kimia dalam rangka untuk mencapai kestabilan seperti halnya gas mulia. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum ya. Bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa. Bisa. Oke, Pak Faiz lanjutkan. Nah, kan yang stabil itu hanya gas mulia saja. Berarti golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A itu kan belum stabil. Betul nggak? Belum. Belum, betul. Makanya atom unsur yang lain dari golongan yang tadi Pak Faiz sebutkan, 1A sampai 7A, tentu saja dia akan berusaha untuk mencapai kestabilan. Lah caranya gimana? Ternyata ada 2 cara. 2 cara alternatif, yaitu melepas atau menangkap elektron. Melepaskan atau kehilangan elektron sama menangkap atau mendapatkan elektron. Sehingga konfigurasinya menjadi mirip dengan gas mulia. Kita kasih contoh nih, contoh 11 natrium. Natrium nomor atomnya 11. Berarti konfigurasinya kan seperti yang sudah Pak Faiz tuliskan di sini nih. Kalian semua udah jago untuk menuliskan konfigurasi elektron, ya kan? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Terakhir kan elektron valensinya 1 ini yang Pak Faiz tuliskan warna merah. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka atom Na bisa melakukan 2 cara. Cara yang pertama, dia, si natrium itu melepaskan 1 buah elektron. Cara yang kedua, si natrium menangkap sebanyak 7 elektron. Kalau kita logika, tentu saja melepaskan 1 elektron atau yang lebih kecil ya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menangkap 7 elektron. Sehingga 11 natrium itu untuk mencapai kestabilannya dia berubah menjadi 11 Na plus, menjadi ion positif ya. Plus elektron membentuk ion positif ya. Menjadi Na plus. Ion positif itu disebut kation kalau di dalam ilmu kimia. Oke, silakan cermati. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Ada pertanyaan? Belum, Pak.
Belum. Oke, kalau belum apakah bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa. Ya, oke. Bisa Pak Faiz lanjutkan. Kita kasih contoh yang lain. Oksigen. Kalau kalian lihat di tabel periodik unsur, oksigen itu nomor atomnya 8. Sehingga kalau kita tuliskan konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p4. Karena terakhirnya P kan harus dijumlah dengan S nih kemarin. Ketika ulangan, ketika PTS kan Pak Faiz tanyakan untuk menentukan periode dan golongan. Ada yang sedikit masih keliru. Kalau terakhirnya P itu harus ditambah dengan S. Kemarin ada yang belum menambahkan S. Nah ini kan berarti, oke mohon maaf, Pak Faiz kekeringan tenggorokannya. Nah, totalnya kan 6 nih yang Pak Faiz kasih tanda merah ini. 2 tambah 4 kan 6. Padahal kalau untuk mencapai kestabilan kan harus 8. Oktet ya, kalian ingat konsep oktet. Maka untuk mencapai kestabilan, atom O bisa melakukan 2 cara. Opsi yang pertama, dia harus melepaskan 6 elektron. Sedangkan opsi yang kedua, dia menangkap 2 elektron. Ingat, opsi yang kita ambil adalah opsi yang paling kecil elektronnya. Ternyata yang paling kecil adalah 2. Tentu saja menangkap 2 elektron akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan melepaskan sebanyak 6 elektron. Sehingga bisa kita tuliskan 8 oksigen menangkap atau ditambah 2 elektron menjadi 8 O2- atau cukup dituliskan O2- saja, membentuk ion negatif. Beda dengan yang Na tadi, kalau Na tadi membentuk ion positif, kalau oksigen membentuk ion negatif atau anion menjadi O2-. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Bisa Pak Faiz lanjutkan? Iya, bisa, Bisa. Pak. Oke, kalau bisa Pak Faiz lanjutkan. Kita masuk ke jenis-jenis ikatan kimia. Minimal ada 3 jenis yang perlu kita pelajari di kelas 10 ini. Yang pertama namanya ikatan ion. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Dan yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi. Kita cek satu persatu dari ikatan ion terlebih dahulu. Dari pengertiannya, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Serah terima elektron itu berarti ikatan ion. Ciri-cirinya atau karakteristiknya yaitu yang pertama, dia atau ikatan ion ini terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Kalian ingat-ingat unsur logam itu di golongan 1A, 2A, 3A. Kalau non-logam itu 5A, 6A, 7A. Kalau ada molekul yang kalau kita rinci dia ternyata dari golongan 1A dengan 5A misalkan, berarti dia pasti ikatannya ion. Nah, berarti kalian juga harus mengingat-ingat pelajaran yang lalu bahwasanya untuk menentukan periode dan golongan. Tapi kalian juga selama masih pandemi ini kan untuk ulangan juga dikerjakan di rumah, jadi kalian masih bisa tetap buka buku, nggak masalah. Ambil atau kita googling di tabel periodik unsur, nanti kita bisa menentukan dia unsur logam atau non-logam. Ciri yang kedua, tentu saja terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Nah, unsur logam atau 1A sampai 3A ini cenderung menjadi ion positif. 1A itu jadi plus 1, 2A itu plus 2, 3A plus 3. Kalau unsur non-logam itu cenderung menjadi ion negatif. 5A itu menjadi min 3, 6A itu menjadi ion min 2, 7A itu menjadi ion min 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan.
Belum, Pak. Belum? Oke. Kalau belum, Pak Faiz lanjutkan. Kita ke contoh pembentukan ikatan ion. Misalkan, molekul senyawa yang terbentuk antara 11 Na dengan 8O. Pertama, kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya dulu masing-masing. Kalau sudah dituliskan konfigurasi elektronnya, kita tentukan dia menjadi ion positif atau ion negatif ya. Ingat kalau 1A, 2A, 3A cenderung menjadi ion positif. Tapi kalau 5A, 6A, 7A cenderung menjadi ion negatif. Ternyata Na menjadi Na+, O menjadi O2-. Kemudian Na+ ditambah dengan O2-, ini kalau kita perhatikan ini, angka 2 punyanya O di atas ini menjadi di bawahnya Na. 2 ini Na2. Sedangkan 1 kan di kimia nggak usah ditulis. 1 ini jadi di bawahnya O atau O-nya jumlahnya 1. Angka 1 di atas Na ditulis di bawah O. Tapi kalau di kimia angka 1 tidak usah ditulis. Angka 2 di atas O ditulis di bawahnya Na. Sehingga 11 Na kalau berikatan dengan 8O menjadi Na2O. Oke. Kemudian contoh berikutnya adalah 20 Ca dengan 16S. 20 Ca kita tuliskan konfigurasi elektronnya, terakhir ternyata dia di 4S2, golongan 2A, maka dia jadi Ca2+. 16S, dia terakhirnya 3S2, 3P4, atau golongannya 6A ya. 6A biar jadi 8, dia harus menangkap 2 elektron menjadi S2-. Ca2+ ditambah S2- menjadi Ca2S2. Ingat ya, ini angka 2 punyanya S, jadi di bawahnya Ca. Angka 2 punyanya Ca, jadi punyanya S. Sehingga Ca2S2. Dia masih bisa kita sederhanakan menjadi CaS. Hasil akhirnya adalah kalsium sulfida atau CaS. Angka 2 di atas Ca ditulis di bawah S. Angka 2 di atas S ditulis di bawah Ca. Karena masih bisa disederhanakan, maka Ca2S2 dituliskan sebagai CaS. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan atau enggak? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, masih lancar jaya. Alhamdulillah. Pak Faiz lanjutkan. Kita ke ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan ion tadi kan serah terima elektron ya, ada yang menyerahkan elektron, ada yang menerima elektron. Tapi kalau ikatan kovalen itu terbentuk karena adanya pemakaian bersama atau digunakan bersama-sama pasangan elektron oleh 2 buah atom. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terbentuk antar unsur non-logam atau sesama non-logam. Kalau ion tadi logam dengan non-logam, kalau kovalen sesama non-logam. Kemudian dia terbentuk antara unsur dengan selisih keelektronegatifan yang kecil, tapi untuk yang B bisa kalian kesampingkan. Yang penting kalian A, ini kalian ingat-ingat. Terbentuk antar unsur non-logam atau sesama non-logam. Oke, misalkan gas oksigen O2 maksudnya, itu pasti ikatannya kovalen. Air H2O, hidrogen itu gas, oksigen juga gas, sama-sama non-logam, berarti dia juga kovalen. Gula C6H12O6, karbon itu non-logam, hidrogen itu non-logam, oksigen juga non-logam, maka dia juga disebut ikatan kovalen. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Oke, belum ada. Pak Faiz lanjutkan. Ini contoh ikatan kovalen. Misal, tentukan molekul senyawa yang terbentuk antara
fosfor dengan klorin, 15P dengan 17Cl. Caranya mirip dengan yang tadi, pokoknya kita tuliskan konfigurasinya dulu. Dia ternyata golongannya 5A ya, ini lupa Pak Faiz belum kasih tanda merah ini. Harusnya 3S2 juga Pak Faiz kasih tanda merah. 2 tambah 3 kan golongan 5A. Kalau golongan 5A itu cenderung menjadi 3-. Kemudian untuk Cl terakhirnya di 3S2, 3P5. 2 tambah 5, totalnya 7. Berarti dia golongan 7A. Kalau golongan 7A, dia cenderung menjadi -1. P3- plus Cl- menjadi PCl3. Sama ya, ini disilang. 3-nya jadi di bawahnya Cl, jadi Cl3. 1-nya di bawahnya P, P-nya 1, Cl-nya 3. Oksigen dengan oksigen. Oksigen itu jadi O2-, setelah kita tuliskan konfigurasinya loh ya. Sama, O2- dengan O2- menjadi O2O2 atau OO, atau kita sederhanakan lagi jadi O2. Nitrogen dengan nitrogen. Nitrogen itu berada di golongan 5A, berarti dia menjadi N3-. N3- dengan N3- menjadi N3N3. Kita sederhanakan jadi NN, lebih sederhana lagi jadi N2 atau gas nitrogen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum? Bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa. Oke. Pak Faiz lanjutkan untuk ikatan kovalen yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 buah atom, di mana pasangan elektron yang digunakan bersama-sama hanya berasal dari salah satu atom. Jadi umumnya ikatan kovalen itu sama-sama nyumbang dan sama-sama digunakan. Tapi untuk kovalen koordinasi, yang nyumbang hanya salah satu, tapi digunakan untuk berikatan. Kovalen koordinasi yang nyumbang hanya salah satu. Gitu ya. Kita lihat contohnya di slide berikut ini. Nah, misalkan 3 atom oksigen bereaksi dengan 1 atom sulfur. Nah, ini gambar titik-titik dan XX ini akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang minggu depan, insya Allah. Ini ya. Kita perhatikan, kalau yang ini, kursor Pak Faiz bisa terlihat bergerak? Terlihat. Oke, ya. Sekarang Pak Faiz lagi nunjuk apa ini? Nunjuk ke tulisan apa? Ikatan kovalen. Oke, betul, ikatan kovalen. Nah, ini menunjukkan ikatan kovalen. Kenapa kok ikatan kovalen biasa? Karena oksigen itu nyumbang 2 elektron atau sepasang elektron. Sulfur juga menyumbang sepasang elektron, ya. Sulfur itu yang tandanya X, kalau oksigen yang tandanya dot. Betul di sini? Sama-sama nyumbang? Betul. Oke, kalau sama-sama nyumbang, maka disebut dengan ikatan kovalen biasa. Tapi perhatikan yang ini. Yang S dengan O untuk yang sebelah sini. Apakah O nyumbang? Enggak. Apakah S nyumbang? Nyumbang. Iya, berarti Iya. pasangan elektron hanya berasal dari siapa? Sulfur. Dari sulfur saja ya. Oke, dari S atau dari sulfur saja, makanya dia disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, ya. Yang nyumbang hanya dari salah satu atom saja. Bisa dimengerti perbedaan ikatan kovalen biasa dengan kovalen koordinasi? Bisa. Ya, oke. Ini untuk gambar dotnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Terakhir, ini contoh soal UN, tapi berbahagialah kalian. Insya Allah UN sudah ditiadakan. Tapi nggak tahu kalau nanti kalian kelas 3 ganti menteri, siapa tahu UN dimunculkan lagi. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, kalian cermati. Kira-kira yang ikatan kovalen koordinasi nomor berapa? 5. Nomor 4. Nomor 4. Oke, 4 atau 5? 4. 4 ya, oke, 4. Yang nyumbang siapa? Sulfur. Sulfur saja, ya, oke, betul semuanya. Nomor 4. Kalau nomor 5 ini bukan apa-apa, karena dia tidak digunakan untuk berikatan. Ya, namanya pasangan elektron bebas ini.
Tidak digunakan untuk berikatan. Kalau yang digunakan untuk berikatan itu namanya pasangan elektron ikatan. Jawabannya 4 ya. Oke, betul. Sip, ada pertanyaan silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, kalau tidak ada Pak Faiz presensi. Adinda? Hadir, Pak. Adira? Adira Ananda Dewananto? Adira? Sekali lagi Adira Ananda Dewananto? Oke, enggak hadir. Alfada? Hadir, Pak. Alvina? Hadir, Pak. Andrea Olivia Azahra? Hadir, Pak. Oke. Ardianita? Hadir, Pak. Bawono Jati? Hadir, Pak. Oke. Devina Skar? Hadir, Pak. Frisa Reski? Frisa Reski? Hadir, Pak. Oke. Palwa? Hadir, Pak. Sip. Hadir. Henti Bia? Henti Bia? Masih belum hadir juga Henti Bia? Setelah Kita PTS. izin ada acara keluarga, Pak. Oh, izin. Ya, oke. Jasinda? Hadir, Pak. Hadir. Makasih, Pak. Fajrun Naki? Hadir, Pak. Sip. Malihah? Hadir, Pak. Sip. Mega Aulia? Hadir, Pak. Sip. Muhammad Rehan? Hadir. Muhammad Rizky? Muhammad Rizky? Masih belum hadir juga Muhammad Rizky? Oke. Nadia Fadilah Sari? Hadir, Pak. Naufal Abror? Hadir, Pak. Oke. Naufal Adit? Hadir, Pak. Naufal Satrio? Hadir, Pak. Oke. Naila? 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 Sekali lagi panggilan untuk Naila? Nggak hadir. Oke. Nizar? Nizar? Sekali lagi Mas Nizar? Nggak hadir. Oke. Agung? Hadir, Pak. Raina? Hadir, Pak. Rima? Hadir, Pak. Sadrina? Hadir, Pak. Syahrul Nasai Ihwan? Hadir, Pak. Wahyu Fatih? Hadir, Pak. Yesi? Hadir, Pak. Levi? Ini error, Pak. Hadir nggak tapi? Nggak hadir ya? Error. Oke, Pak Faiz teruskan izin. Error. Aga hadir nggak Aga? Aga nggak hadir. Oke. Terakhir, newcomer Hafiz. Hadir, Pak. Hafiz masih gabung? Hadir. Oke. Sip. Ada yang belum Pak Faiz panggil? Ini terakhir kita belajar ikatan kimia. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, minta tolong wajahnya ditampilkan di kamera. Kamera di-on-kan, Mas Jati. Adinda. Wajahnya ditampilkan, minta tolong. Sebentar lagi akan Pak Faiz screenshot. Pak, Dinda bareng Nayar ya.
Oke, bentar ya. Yang halaman 1, tahan dulu halaman 1. Alfada Randy bisa ditampilkan? Oke, Nara barengan sama siapa? Iya, Pak. Oke, ya, tampil dia, dua-duanya tampil. Oh, Mas Alfada Randy lagi di jalan. Oke. 1, 2, 3, halaman 1. Sip. Pak Faiz copy dulu. Yang halaman 2. Halaman 2. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Sampai jumpa pekan berikutnya. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan dan kekurangan. Pak Faiz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Yuk, sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Novel Aberor. Sama-sama. Oh, nek sik pembatik iku kudu nilik ning akune. Aku malah jadi lali pas apa sih? Utamanya untuk role ya harus dipahami.